Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Saat ini kita ngobrolnya tentang upaya pencegahan penyakit akibat kerja dalam konteks keperawatan yang bagian kedua, yaitu terkait dengan penyakit akibat kerja. Jangan jadi kita mendapatkan penyakit akibat kita bekerja di rumah sakit, ya. Dalam hal ini adalah seorang perawat gitu ya. Kerja tujuannya mencari cuan, membahagiakan orang yang kita sayang, malah dapat penyakit gitu ya. Nah, jangan sampai terjadi gitu ya. Nah, itu apakah banyak kasusnya? Banyak ya. Kita nggak tahu ya. Hanya saja bagaimana perilaku kita dalam menggunakan APD, melindungi diri kita sendiri agar tidak terjadi penyakit. Lanjut ya. Jangan lupa like and subscribe. Ini tidak perlu saya sampaikan ulang karena di pertemuan pertama yang bagian pertama itu juga saya sudah mengomongkan ini. Yang penting intinya adalah ini kita di bagian penyakit yang muncul atau timbul akibat bekerja. Oke, ini juga tidak perlu ya, bisa dibaca sendiri. Ini juga sama. Ya, kita lanjut saja ke sini. Penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artificial atau man-made disease. Lah, artinya apa? Ya karena perilaku kita, jadi terjadi karena kita sendiri yang membuatnya, gitu ya. Kita sendiri yang membuatnya atau kesalahan kita sendiri. Misalnya bekerja di ruang yang infeksius, kita APD-nya minimal, kita mengabaikan, ya sudah high risk sekali gitu ya untuk bisa terjadi paparan penyakit kepada diri kita, dan itu akan menyebar kepada orang yang kita sayang yang di rumah, ya istri atau suami atau anak atau orang tua yang tinggal bersama kita. Itu resikonya gitu, misalnya yang di penyakit-penyakit infeksi atau yang mudah menular seperti TBC atau yang penyakit-penyakit infeksi lainnya. Nah, definisi penyakit akibat kerja itu apa? Masalah kesehatan fisik dan mental, yang sudah saya singgung tadi, yang disebabkan atau diperburuk oleh aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Tidak hanya setiap orang itu saya kira kok memiliki penyakitnya masing-masing, bagaimana bisa mengontrol saja gitu ya, nggak mudah emosi. Misalnya penyakit darah tinggi ya, atau hipertensi, itu kita pas saat kita kerja jangan terlalu hektik banget, terus kemudian tetap harus relax, terus kemudian bisa mengontrol dan minum obatnya dengan teratur, misal itu yang hipertensi. Terus kemudian kalau misalnya yang psikis, misalnya cemasan saat menghadapi keluarga pasien, saat menghadapi komplain misalnya, menjadi mudah bingung, terus kemudian menjadi bingung akibatnya terjadilah stres, ya itu bisa mengakibatkan kegangguan mental. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Kita bekerja intinya adalah untuk memberikan pelayanan yang baik, mendapatkan cuan gitu kan ya, walaupun cuan tidak semuanya, tetapi semuanya juga membutuhkan cuan. Oke, lanjut ya. Jangan lupa untuk bertanya di kolom komentar ataupun di Google Class. Oke, nah ini itu kok dampak ya, macam-macam penyakit akibat kerja yang atau common disease atau general disease yang sering terjadi, penyakit yang mengenai pada masyarakat umum. Contohnya batuk pilek, nyeri kepala, yaitu penyakit yang biasa. Misalnya stres kerja, ndase ngeluh, terus kemudian koncon hasing atau pasien atau keluarga hasing karena APD kita nggak bagus, masuklah itu ke hidung kita, demam ya. Akibatnya apa? Ya sudah, istirahat apa, akhirnya mengganggu shiftnya. Nah itu ya yang tidak bagus. Nah, terus kemudian work related disease atau karena terjangkit karena saat bekerja, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan kita namun bukan akibat karena pekerjaan ya, namun bukan akibat karena pekerjaan. Contohnya adalah asma, TBC, hipertensi. Nah, itu yang berhubungan dengan kita ya. Terus kemudian occupational disease itu yang akibat kerjanya ya, penyakit yang disebabkan karena pekerjaan lingkungan. Contohnya adalah keracunan bahan kimia. Nah, itu sehingga kalau di rumah sakit itu biasanya adalah obat-obat kimia itu dibuang sendiri di plastik warna coklat gitu ya.
Terus kemudian kalau misalnya ruangan kita masih menggunakan asbes gitu misalnya, nah itu bisa akibat asbesitosis. Terus kemudian silikosis, silika gitu ya masuk ke dalam paru-paru, bikin sesak dan panas. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan tadi, low back pain. Kenapa ya? Tadi itu bungkuk masang infus, bednya terlalu rendah, kita tidak mengatur posisi gitu ya, sehingga ya resikonya terjadi low back pain. Itu yang tadi saya sampaikan, di rumah sakit saya 60-70% itu perawatnya mengalami low back pain. Terus kemudian wet finger syndrome itu terjadi akibat penggunaan alat listrik yang bergetar. Misalnya mohon maaf, bangunan-bangunan misalnya kayak, kalau di perawat tidak sih, tetapi kalau misalnya di konstruksi itu kan banyak itu. Nah, itu yang seperti itu. Mungkin di bedah ada atau tidak saya kurang tahu, tapi kalau yang di ruang perawatan sepertinya saya kok tidak mendapatkan alat yang bergetar. Itu seperti apa? Itu nebulizer itu bergetar apa enggak ya? Bergetar tapi kan tidak sering-seringan, paling 30 menit, 45 menit nebul sudah selesai. Itu pun ditaruh di bed ataupun di table dari pasien itu toh, jadi tidak kita pegang terus-terusan gitu kan. Oke, berikutnya adalah faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya apa ya? Faktor psikologis, permasalahan internal pekerjaan, stresornya, tekanannya. Nah, itu kan kalau kalau biasanya di apa namanya? Hearing suatu pekerjaan itu biasanya ada tulisan mampu bekerja di dalam sebuah tekanan. Nah, itu Gen Z itu rata-rata nggak mampu bekerja di dengan tekanan. Yang generasi yang sepuh-sepuh ini aja yang mampu, biasanya seperti itu ya. Nggak tahu itu kan, itu risetnya seperti itu. Biasanya mereka akan lebih cenderung untuk resign, mencari pekerjaan yang lain ya. Terus kemudian faktor fisik, tekanan, suhu, kebisingan, cahaya. Nah, itu sangat mengganggu sekali ya. Sangat mengganggu sekali. Penerangannya terlalu terang itu juga tidak nyaman. Terus kemudian misalnya ada pembangunan konstruksi di gedung sebelah, contohnya di tempat saya itu dulu seperti itu. Jika itu kayak apa, ngebor ngancurin dinding itu kan, dindingnya sudah tebal sekali, tiba-tiba tibur, itu kan rasanya, nah itu juga mengganggu. Suhu yang panas, terus kemudian suhu yang panas ataupun yang terlalu dingin itu juga akan sangat mengganggu konsentrasi kita maupun pasien-pasien kita gitu ya. Terus kemudian faktor biomekanik seperti posisi kita yang salah saat kita mengangkat lock roll misalnya pasien, mengangkat lah, memandikan, nah itu dijaga ya. Terus kemudian kan gerakan yang berulang-ulang itu juga akan menimbulkan apa namanya, kelelahan ya. Penggunaan manual, apa itu namanya, misalnya ya kalau di luar negeri itu, kalau ini jujur li saya lihatnya adalah di YouTube gitu, misalnya memindahkan pasien itu sudah bisa menggunakan alat, pasiennya tinggal digeser alatnya yang bekerja. Nah, kalau kita di rumah sakit saya belum ada. Mungkin kalau teman-teman ada yang mendapatkan hal semacam itu atau boleh di riset gitu, ya monggo boleh gitu ya. Tapi kalau di tempat saya belum ada, masih menggunakan tetap manual. Dan itu ya, itu tadi seperti memindahkan pasien itu ya, itu kan masih didorong manual. Terus kemudian itu juga masih ngangkat yang pakai slider itu ya, yang gampang nariknya itu, tapi itu kan juga tetap eh, manual gitu ya, didorong manual pakai gerakan mekanik. Terus faktor biologi, bakteri jelas kita terpapar, virus jamur juga kita terpapar. Terus kemudian nek tanaman dan binatang itu kita sih terkontrol, kita ada pihak yang ketiga yang terkait dengan pengontrolan untuk binatang atau yang pengganggu itu ada. Cuman kadang itu ya, iya mereka itu lebih kecil daripada kita ya, kadang-kadang tiba-tiba itu ada kayak gitu, lihat. Nah, itu biasanya kita laporkan ke bagian eh, pihak ketiga yang mengurusi hal semacam itu. Terus kemudian faktor kimia, ya mau nggak mau kita akan berpapasan dengan hal bahan yang beracun kimia. Terus kemudian yang B3 itu ya, radioaktif itu, eh, nggak bisa kita menghindar dari itu, karena di dalam medis itu ya
medis maupun keperawatan itu rata-rata masih menggunakan zat-zat tersebut gitu ya. Ya setidaknya meminimalkan agar tidak terjadi yang berlebihan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, pencegahannya gimana? Ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer apa? Promosi kesehatan. Diomongin gedablus sampai berbusa-busa. Nah, itu tinggal kita. Tujuannya apa? Melakukan perubahan perilaku kesehatan. Ya, harapannya paham, terus kemudian tidak dilakukan. Faktor bahaya di tempat kerja, kebiasaan kerja yang baik, olahraga dan nutrisi. Nah ini biasanya kalau sudah bekerja itu sudah pulang udah ngantuk tidur, biasanya seperti itu. Saya waktu nurse juga seperti itu, profesi maksud saya. Sekarang bekerja ya berusaha untuk bisa beraktivitas ya, walaupun kadang-kadang malasnya luar biasa. Yang susah itu malah nutrisinya, pengennya malah gorengan penyetan. Ya kalau penyetan yang bagus masak sendiri sih nggak masalah, tapi kalau beli itu kan kadang-kadang mohon maaf gitu, misalnya sampai hitam minyak gorengnya. Nah itu yang perlu diantisipasi gitu ya, tapi enak rasanya. Nah itu. Terus kemudian pencegahan sekunder, pelindungan khusus meliputi pengendalian aturan kerja, pengendalian administrasi, organisasi, pengendalian teknis, pengendalian secara vaksinasi atau imunisasi. Nah kita kayak misalnya vaksin hepatitis, terus kemudian screening, deteksi dini penyakit gitu misalnya, itu kita dilakukan hal semacam itu. Rekam jantung, pengambilan sampel darah, terus kemudian pengaturan berat badan ideal, itu kita dilakukan semua di rumah sakit. Terus kemudian dulu pas ada vaksin waktunya COVID ya kita divaksin duluan, walaupun ternyata ada yang berefek yang negatif itu yang akhir ini keluar gitu ya ternyata ya. Wow alam, semoga aja kita sehat semuanya. Terus yang pencegahan tersier meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Nah ini kan kalau ini berkala, nggak mungkin dong kita terus-terusan yang seperti saya sampaikan sebelumnya ya. Pemeriksaan lingkungan secara teratur, pemantauan pengobatan bila ditemukan adanya sebuah penyakit misalnya hipertensi atau DM, berarti kita akan dirujuk ke dokter spesialis bagiannya masing-masing gitu ya. Terus kemudian pemeriksaan di tempat segera di tempat kerja itu jika terjadi sesuatu yang mal. Itu ada teman saya itu ketahuan ternyata dia adalah ASD, maka dia dirujuk ya. Dulu pas masuk itu dia seorang perawat, ternyata pas saat di EKG dia ketahuan, akhirnya dia dirujuk ke dokter spesialis jantung, akhirnya dilakukan tindakan kateterisasi jantung, akhirnya ditutup gitu. Akhirnya ya udah bisa bekerja seperti dia kala. Biasanya pasien-pasien dengan ASD atau jantung bawaan itu kan atrial septal defect itu kan penyakit jantung bawaan. Biasanya pasiennya keluhannya adalah ada sering kalau misalnya beraktivitas itu jadi beraktivitas berat ya, atrial ya, soal atriumnya itu. Nah itu biasanya sesek, tapi teman saya ini enggak, jadi ya masih bekerja seperti biasa. Nah ketahuannya itu kan itu karena ada general check up yang berkala, itu tiba-tiba ketahuan gitu. Nah akhirnya dirujuk, dilakukan tindakan. Itu masuk di pencegahan tersier. Sudah selesai ya. Intinya kalau kita bekerja, baca SOP, jangan tidak sesuai dengan SOP karena itu akan resiko untuk mengancam kita baik secara hukum ya maupun etik. Jadi selalu dibaca. Terus kemudian nutrisi yang bagus, terus kemudian pahami lingkungan di sekitar kita, pahami aturan-aturan yang ada agar tidak terjadi kecelakaan maupun penyakit yang muncul akibat kita bekerja. Begitu. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.